welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari series Kamen Rider terbaru, yaitu Kamen Rider Gabu. Setelah sebelumnya kita ditemani oleh Kamen Rider Gachard, kini akhirnya kita disuguhkan lagi dengan seri tokusatsu yang akan melanjutkan tongkat estafet dunia per Kamen Rideran. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan di suatu tempat yang belum diketahui tampak beberapa pasukan sedang mengejar dan menembaki sang MC kita, yaitu Soma. Pengejaran itu pun tak sengaja membuat Soma memasuki pintu-pintu labirin yang membuatnya kebingungan. Hingga akhirnya Soma tak sengaja terjatuh di pintu yang menghubungkan tempat itu ke bumi. Namun sayangnya pintu itu bermuara di sebuah pesawat yang sedang terbang di angkasa, sehingga itu lantas membuat Soma yang keluar dari sana jatuh dari ketinggian. Saat di angkasa, Soma pun sempat menyadari bahwa dunia itu adalah dunia tempat di mana ibunya tinggal. Akhirnya ia pun terjatuh di pinggir pantai dengan kondisi tak sadarkan diri dan ditemukan oleh seorang anak laki-laki bernama Hajime. Awalnya Hajime mengira Soma telah tewas dan ia pun kebingungan harus berbuat apa. Namun tak lama kemudian akhirnya Soma pun tersadar dan meminta makanan padanya. Setelah sedikit pulih, Soma akhirnya mengikuti Hajime yang berbaik hati ingin memberikannya makanan. Namun di perjalanan Soma terkejut saat menyadari bahwa dunia itu sangat berbeda dengan apa yang selama ini ada dalam bayangannya. Di sini pun Hajime bercerita bahwa sebelumnya ia berada di pantai untuk mencari kerang sebagai hadiah yang akan ia berikan pada ibunya. Mendengar hal itu sontak membuat Soma juga teringat akan ibunya. Akan tetapi Hajime yang lengah hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil truk. Beruntungnya Soma yang sadar segera pasang badan melindunginya. Alhasil mobil itu malah remuk setelah menabrak tubuh Soma. Selain berhasil melindungi Hajime, beruntungnya Soma juga berhasil melindungi kedua pengendara truk yang sempat terpental itu. Dan dari kejadian itu Soma akhirnya sadar bahwa ia sebenarnya tidak selemah seperti yang ia pikirkan selama ini. Sementara di tempat berbeda, Hanto Karakida yang bekerja sebagai seorang penulis lepas menemui seorang wanita untuk mencari informasi terkait suaminya yang menghilang secara misterius. Namun saat ia menunjukkan gambar monster, wanita itu lantas marah dan mengira Hanto sedang membuat lelucon sehingga ia pun pergi meninggalkannya. Karena tak mendapat informasi apa-apa, Hanto lantas ditegur oleh rekannya. Namun ia yang tak menyerah kembali mengikuti wanita itu. Di sisi berbeda, seorang pria aneh menemui salah satu pasukan yang sebelumnya mengejar Soma untuk menyerahkan hasil tangkapannya yang ternyata merupakan jiwa beberapa manusia. Setelah menyerahkan tangkapannya, pria itu lantas diberi imbalan berupa makanan aneh berbentuk cube. Sementara itu Soma dan Hajime akhirnya sampai di tempat persembunyian rahasia Hajime. Di sana Hajime pun memberi Soma beberapa permen dan makanan ringan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun saat itu Soma langsung tertarik pada permen gummy bear dan lollipop, lalu ia pun lantas memakannya. Tak lama setelah itu tiba-tiba Soma pun merasakan ada yang aneh dari tubuhnya hingga akhirnya beberapa gochizo muncul dari mulut aneh yang melekat di perutnya. Melihat makhluk-makhluk kecil itu, Soma pun menduga bahwa kemungkinan itu adalah minion yang merupakan anak buah yang akan selalu menolongnya. Sedangkan Hajime yang sempat bingung dengan yang sedari tadi ia saksikan lantas berkata bahwa Soma bukanlah manusia. Secara mengejutkan Soma pun mengakui hal itu di hadapan Hajime dan memberitahu bahwa benda yang ada di perutnya bernama Gabu. Sayangnya di saat yang sama Hajime pun harus pulang setelah mendapat telepon dari ayahnya yang memberitahukan bahwa ibunya baru saja pulang dari luar negeri. Sebelum pulang, Hajime pun berjanji pada Soma akan kembali lagi ke sana dan membawakannya makanan. Selain itu ia juga meminta Soma untuk merahasiakan identitasnya dari orang lain. Di tempat berbeda tampak pria aneh sebelumnya yang tiba-tiba menjadi monster setelah memakan makanan berbentuk cube sebelumnya. Sementara itu di tempat sebelumnya Soma juga lagi-lagi teringat tentang ibunya yang melarang Soma memakan suatu cemilan. Menyadari Hajime melupakan hadiah untuk ibunya, Soma pun lantas mengejarnya yang dirasa belum pergi terlalu jauh. Dan kebetulan di perjalanan Hajime juga sedang diikuti oleh pria aneh sebelumnya. Saat pria itu akan memakan Hajime, Soma yang menyadari hal itu dari kejauhan seketika sampai di sana untuk menolongnya. Seketika itu juga pria itu lantas berubah ke wujud monster, sedangkan Soma lantas memberikan hadiah itu kepada Hajime karena ia yakin ibu Hajime pasti akan senang menerima benda itu dari anaknya. Monster itu awalnya sempat mengira Soma adalah manusia biasa. Namun di sini Soma pun memberitahunya bahwa sebenarnya ia juga ras granut sama seperti monster itu. Walau begitu sayangnya Soma dengan mudah diajar berkali-kali bahkan membuatnya ketakutan.
dan kembali teringat akan kenangan pahit saat dimana ia tak mampu menyelamatkan ibunya. Walau begitu, Soma tak ingin menyerah dan terus berusaha melawan, hingga akhirnya para Gochizo meminta Soma memakan permennya. Di sini Soma pun sempat salah mengira saat akan memakan Gochizo itu, karena yang sebenarnya harus memakan mereka adalah Gabu atau driver yang ada di perutnya. Setelah memahami petunjuk yang diberi para Gochizo, akhirnya Soma pun Henshin Kojut Kamen Rider Gabu Popingami. Tanpa basa-basi, pertarungan Gabu dan monster itu akhirnya berlanjut. Di pertarungan itu kita diperlihatkan armor Gabu yang dapat terlepas saat terkena pukulan monster dan kembali utuh setelah Gabu memakan Gochizo kembali. Dengan kekuatan itu, Gabu pun dengan mudah membalikkan keadaan. Walau sempat dikatakan monster oleh Ibu Hajime yang sebelumnya sempat Gabu selamatkan, namun hal itu tak menyurutkan semangat Soma yang akhirnya memunculkan Gabu Gablet. Hingga dengan pedang itu Gabu berhasil memojokkannya dan membuatnya kabur dari pertarungan. Namun Gabu yang tak ingin tinggal diam lantas memakan It Candy dan memunculkan Frokan untuk mengejarnya. Pertarungan mereka di tengah kota pun membuat Hanto gagal fokus untuk melakukan pekerjaannya. Namun pertarungan terus berlanjut hingga monster itu berhasil dibuat terpojok. Setelah memojokkan monster itu, di sana Gabu pun berbaik hati akan mengampuni monster itu jika ia berhenti memakan cemilan kegelapan. Namun sayangnya monster itu menolak sehingga Gabu harus menghabisinya dengan menggunakan Kikingami. Setelah pertarungan berakhir, berita kekacauan di kota sebelumnya pun dimuat di TV. Sementara Hajime yang kembali ke markas rahasianya tak menemukan Soma lagi melainkan surat darinya. Di surat itu Soma berterima kasih pada Hajime yang telah memberikannya makanan. Sementara itu setelah Soma mengubah Frokan menjadi motor, ia pun berencana menemukan tempat tinggal yang baru. Walau begitu, Soma telah berjanji untuk merahasiakan identitasnya dari orang lain seperti yang dikatakan Hajime sebelumnya. Perpisahan itu pun sempat membuat Hajime bersedih. Beberapa saat kemudian Sachika Amane tak sengaja menemukan Soma yang lagi-lagi tak sadarkan diri, lalu film pun selesai. Setelah sebelumnya Soma bertekad mencari tempat tinggal baru, di suatu pagi Sachika tak sengaja menemukannya sudah kelaparan terkapar di pinggir jalan. Karena khawatir telah terjadi sesuatu, Sachika lantas membangunkannya dan mengajaknya ke toko setelah ia mengetahui bahwa ternyata Soma hanya lemas karena kelaparan. Sesampainya di bazar Happy Pear, Soma terkagum-kagum melihat kediaman Sachika yang sangat full color. Di sana Sachika memberinya handuk untuk Soma mandi, walau sebelumnya Soma mengira handuk itu adalah permen kapas karena teksturnya yang lembut dan wangi. Sementara di markas Tomach, para petinggi mereka sedang berkomunikasi jarak jauh dengan saudara mereka tentang agen dan pembuatan dark snack yang mereka buat dari bahan manusia. Dan di sana ternyata mereka pun tersebar di beberapa tempat seperti Langgo yang berada di ruang rapat perusahaan, Glota yang berada di pabrik, Nielf yang berada di laboratorium, serta Sita dan Jeb yang berada di bumi. Terungkap bahwa ternyata mereka juga bergerak atas keinginan mereka sendiri setelah ayah mereka dan wanita misterius yang mereka maksudkan tewas. Apakah wanita yang mereka maksudkan adalah ibu Soma, mengingat Soma adalah ras gabungan antara manusia dan granut? Jika memang benar, maka tentu ini akan menjadi plot twistnya. Selain itu, Stomach bersaudara juga mengincar manusia-manusia dengan kualitas tinggi untuk dijadikan dark snack agar menjangkau pasar yang lebih luas. Sebelum menyelesaikan rapat, Langgo sebagai pemimpin pun menegur Nielf untuk menggunakan wujud manusia selagi mereka berada di tempat rahasia. Sementara di bumi, Jeb yang khawatir pada agen Sita yang menghilang lantas mengajaknya menyelidiki hal itu. Setelah Soma selesai mandi, ia pun terkejut melihat beberapa cemilan sudah terhidang di atas meja. Tanpa ragu, Soma pun lantas mengambil permen gummy bear terlebih dahulu dan lantas memakannya, walau beberapa Gochizo juga keluar dari tubuh Soma. Namun anehnya, setelah ia memakan bento atau makanan berat, tak ada suatu apapun yang terjadi pada tubuhnya seperti saat ia memakan cemilan. Setelah itu, Soma pun memakan keripik kentang atau potato chip yang memunculkan Gochizo Zaku-Zaku. Beruntungnya di sini Soma berhasil menyembunyikan semua Gochizo yang muncul dari tubuhnya tanpa membuat Sachika curiga. Melihat Soma yang antusias terhadap makanan lantas membuatnya mengira bahwa kemungkinan Soma sedang ada masalah di rumah dan sedang kabur. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba teman Sachika yang bernama Ritsu menelpon dan meminta bantuannya untuk pindahan. Soma yang menyadari pembicaraan itu lantas menawarkan bantuan pada Sachika sebagai ucapan terima kasih atas makanan yang ia berikan. Mendengar tawaran itu tentu saja membuat Sachika sangat senang. Sementara itu di kantor, artikel Hanto ternyata mendapat tanggapan baik dari masyarakat. Di saat bersamaan, Hanto juga merasa sangat senang karena rasa penasarannya selama ini tentang monster menemukan titik terang. Untuk itu ia lantas bergegas untuk segera menyelidikinya. Sementara di tempat berbeda, Sachika dan Ritsu terheran-heran melihat Soma dengan mudah mengangkat benda-benda berat dan memindahkannya ke rumah baru Ritsu. Dan sebagai imbalan telah membantunya, Ritsu pun memberikannya potato chip sesuai keinginan Soma.
Sedangkan Hanto akhirnya sampai di kediaman Hajime dan meminta keterangan dari ibu Hajime yang sebelumnya melihat dua granut yang sempat bertarung. Saat ia berkata hampir saja dibunuh oleh keduanya, Hajime pun menyangkal dan berkata bahwa yang satunya lagi tengah berusaha menolongnya. Walau begitu, sayangnya Hanto belum juga mendapat petunjuk keberadaan makhluk-makhluk itu dari mereka. Sementara di tempat berbeda, tampak Whipple Granut diberi tugas untuk menangkap Ritsu. Karena sebelumnya telah dibantu, Sachika pun lantas memberi Soma upah berupa uang. Namun di sini Sachika cukup lucu melihat reaksi Soma yang tak seheboh saat ia diberi cemilan. Di sini Soma lantas menceritakan bahwa kemungkinan hal itu disebabkan karena ibunya yang dahulu juga menyukai cemilan bumi seperti keripik kentang. Karena cerita itu juga Sachika lantas memberikan Soma buku catatan agar ia dapat mencatat semua cemilan yang ia suka. Dan di saat yang sama mereka akhirnya baru berkenalan. Namun di sini Soma seperti menahan kata-katanya saat memberitahu namanya. Apakah nama belakang Soma sebenarnya berkaitan dengan Stomach Family? Setelah itu Sachika pun memperbolehkan Soma tinggal di sana sehingga hal itu membuatnya sedikit kebingungan. Malam harinya Gochizo Zaku-Zaku yang tertinggal di rumah Ritsu akhirnya keluar dari persembunyian untuk menemui Soma. Namun di perjalanan mereka melihat Ritsu yang ditangkap oleh Granut, sehingga mereka segera menemui Soma untuk memberitahukan hal itu. Seketika itu juga Soma lantas pergi ke tempat persembunyian monster Granut dan saat itu juga ia pun henshin untuk menyelamatkan Ritsu. Saat monster itu diserang, ia pun mengajak Soma untuk bekerja sama. Sayangnya Soma menolak keras hal itu karena ia teringat perkataan Sachika sebelumnya tentang semua orang yang berhak untuk bahagia. Soma yang murka lantas mengajar monster itu hingga Ritsu berhasil direbut kembali. Saat monster mengamuk, Zaku-Zaku meminta Soma menggunakannya. Dan seketika itu juga ia berubah ke wujud Zaku-Zaku Chief Form. Dengan Zaku-Zaku Slasher, monster itu berhasil dibuat terpojok. Walau begitu, di sini lagi-lagi Soma memberikan pilihan pada monster itu agar tak memakan Dark Snake lagi. Namun sayangnya monster itu menolak sehingga Soma terpaksa harus menghabisinya dengan serangan pamungkas. Setelah pertarungan berakhir, Gabu pun membebaskan Ritsu yang dibelenggu. Namun sayangnya Ritsu kembali ketakutan dan mengira Soma adalah monster seperti ibu Hajime sebelumnya. Mendengar hal itu lantas membuat Soma sedikit merasa bersalah karena membuatnya ketakutan. Namun di satu sisi ia juga berpesan pada Ritsu untuk berhati-hati pada monster. Seketika itu juga ia pun pergi menggunakan Frokan. Di tempat berbeda terungkap masa lalu Hanto di mana ternyata dahulu ibu Hanto pernah dimangsa oleh Granut. Dan kemungkinan hal itulah yang membuat Hanto terus menyelidiki tentang eksistensi mereka. Hanto yang masih penasaran dengan monster sebelumnya tak sengaja melihat Gabu yang sedang melintas di dekat sana menggunakan motornya. Keesokan harinya Sachika mendapati tokonya sudah kosong. Ia yang sempat kebingungan tiba-tiba melihat surat yang ditinggalkan oleh Soma. Selain berterima kasih di surat itu, Soma berkata bahwa mulai saat itu ia bertekad untuk membuat orang lain bahagia sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sachika. Di tempat lain setelah melakukan penyelidikan, agen Shita akhirnya menemukan petunjuk tentang agennya yang menghilang. Dan di sana ia menemukan foto aksi Kamen Rider Gabu sebelumnya, lalu film pun selesai. Suatu ketika di markas Stomach Bumi, seorang wanita menyerahkan buruannya pada agen Stomach untuk ditukarkan dengan Dark Snake. Di sana wanita itu pun dipuji oleh Jeep karena kinerjanya sangat bagus dalam mengumpulkan bahan Dark Snake berkualitas, yaitu menyegel manusia dengan kondisi sedang berbahagia. Karena lagi-lagi agen mereka menghilang secara misterius, maka Jeep pun akhirnya menunjuk wanita itu untuk menggantikannya sambil menyerahkan imbalan kepada wanita itu atas pekerjaannya, yaitu beberapa cube Dark Snake yang memiliki tekstur seperti dodol. Sementara Shita dan Jeep sempat menduga bahwa pelaku menghilangnya agen mereka adalah ulah manusia. Karena mereka merasa tak ada Granut yang memiliki bentuk seperti foto yang beredar di sosial media seperti yang mereka temukan. Namun karena tak ingin berspekulasi, akhirnya keduanya memerintahkan pasukan Stomach lainnya untuk menyelidikinya kembali. Sedangkan di tempat lain, Soma akhirnya membelanjakan gaji terakhir pemberian Sachika sebelumnya untuk membeli cemilan yang tak lain yaitu permen gummy. Namun saat membukanya, semua permen gummy itu terlempar jatuh bahkan hingga mengenai seorang pria yang sedang melintas di sana. Saat pria itu akan memarahi Soma, sayangnya Soma yang sudah sangat kelaparan malah pingsan sehingga hal itu membuat si pria panik. Merasa bersalah, pria itu lantas membawa Soma ke kedai yang tak jauh dari tempat itu. Dan di sana pria itu pun memberinya bento. Di saat itu juga Soma bercerita bahwa uangnya sudah habis untuk membeli beberapa cemilan yang ia catat di buku catatannya. Bahkan Soma mengaku masih banyak cemilan yang belum sempat ia beli. Setelah pria itu melihat catatannya, ia pun memarahi Soma. Ia merasa wajar saja sebelumnya Soma pingsan karena semua yang ia konsumsi hanyalah snack yang notabene hanya sebagai pengganjal perut dan tak akan membuatnya kenyang. Untuk itu ia menyarankan agar Soma juga memakan nasi, daging, dan sayur agar ia memiliki tenaga.
Di sana Soma akhirnya mengerti dan lantas menghabiskan makanannya. Setelah itu pria itu pun lega, namun ia merasa Soma membutuhkan proses sehingga tenaganya pulih kembali. Akan tetapi betapa terkejutnya pria itu saat menyadari bahwa ternyata tenaga Soma langsung pulih bahkan melebihi perkiraannya. Hal itu pun ditunjukkan saat Soma membantu beberapa pekerja mengangkat balok beton yang bahkan hanya mampu diangkat menggunakan truk pengangkut barang berat. Menyadari kemampuan Soma itu, si pria pun langsung mendapatkan ide untuk mengajaknya bekerja dengan iming-iming imbalan yang besar. Tanpa ragu Soma pun mengikutinya. Sementara di kantornya, Hanto kembali menemukan rumor di sosmed bahwa sosok yang sedang viral itu disebut Kamen Rider. Walau begitu, sayangnya mereka belum tahu sosok mana yang sebenarnya berpihak pada manusia. Terlebih lagi, Hanto juga belum tahu apa yang akan ia lakukan jika ia bertemu dengan sosok monster yang membunuh ibunya. Mengingat yang melakukannya adalah seekor monster, Soji pun merasa khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada Hanto jika ia nekat karena ia sudah menganggap Hanto layaknya anak sendiri. Di tempat berbeda, awalnya Soma diajak ke rumah Pak Yamada untuk memperbaiki pipa yang rusak. Namun saat menyadari gelagat aneh pria tadi, akhirnya Soma sadar bahwa pria itu ternyata mengajaknya untuk mencuri di rumah itu. Dengan cepat Soma menghentikannya dan mengembalikan keadaan rumah yang berantakan hingga seperti semula dengan bantuan para Gochizo. Tak lama kemudian Hanto mendatangi Happy Pair untuk meminta bantuan Sachika dan Ritsu. Terungkap bahwa ternyata Hanto sudah sering datang ke sana untuk meminta bantuan dan sudah dianggap teman bahkan pelanggan setia oleh Sachika. Saat Hanto memperlihatkan foto Gabu, Ritsu langsung merespon dan berkata bahwa ia sempat bertemu langsung 1 minggu yang lalu saat ia diculik. Ia pun merasa Gabu bukanlah orang jahat, bahkan Sachika merasa bahwa kemungkinan ialah yang menolong sahabatnya itu. Sementara di tempat berbeda, akhirnya pria sebelumnya mengaku pada Soma bahwa ia sengaja melakukan perampokan untuk balas budi membantu ayah angkatnya yang sedang kesulitan. Ia yang kesal karena Soma tak bisa diajak kerja sama lantas pergi meninggalkannya. Namun Soma yang takut ia berbuat kejahatan lagi lantas meminta Gochizo-nya memata-matai pria itu. Dan ternyata benar saja. Tak lama kemudian pria itu masuk ke truk penjual bento sebelumnya untuk mencuri uang di sana selagi penjualnya pergi. Namun ternyata itu merupakan pancingan yang dibuat wanita penjual bento yang ternyata merupakan seekor granut untuk membuat pria itu bahagia terlebih dahulu sebelum ia disegel. Gochizo yang mengetahui hal itu langsung melaporkannya pada Soma yang sebelumnya telah memakan permen gummy soda terakhirnya. Tanpa basa-basi, Soma pun bergegas mengejar wanita itu dan mengungkap identitasnya. Dari sana wanita itu juga akhirnya sadar bahwa ternyata Soma lah yang membuat beberapa agen Stomat sebelumnya menghilang. Seketika itu juga keduanya berubah dan memulai pertarungan. Sedangkan Hanto yang masih penasaran dengan Kamen Rider dan monster tiba-tiba ditelepon oleh Sachika yang menemukan keberadaan keduanya. Tanpa pikir panjang, Hanto pun bergegas ke sana. Dan tak lama kemudian Hanto akhirnya sampai di TKP dan bisa menyaksikan langsung pertarungan mereka. Tak lupa Hanto juga merekam pertarungan keduanya di mana Gabu yang sempat terdesak berubah ke wujud Zaku-Zaku Chips. Walau di sana Gabu sempat unggul, namun lagi-lagi monster itu berhasil memojokkannya kembali. Kali ini Gabu pun menggunakan Gochizo sodanya dan berubah ke wujud pancing Gabi. Dengan kekuatan itu Gabu pun mampu mengimbangi bahkan mengungguli kekuatan Granut Stomat itu. Saat monster itu terdesak lagi-lagi, Gabu memintanya tak lagi memakan Dark Snake. Namun sayangnya monster itu menolak sehingga Gabu harus mengalahkannya dengan serangan pancing Gami pancingnya. Saat monster itu meledak, seorang pria diam-diam mengambil 2 Gochizo coklat yang sedang menonton pertarungan itu. Sedangkan Gabu kembali membebaskan pria yang sebelumnya dibelenggu. Sebelum pergi, Gabu memintanya berhenti untuk mencuri. Namun saat Gabu akan pergi, Hanto memberanikan diri menemui Gabu untuk menanyakan apakah dirinya adalah manusia. Namun saat Gabu akan pergi, Hanto memberanikan diri menemui Gabu untuk menanyakan apakah dirinya adalah seorang manusia. Belum sempat menjawab, seorang pria aneh bernama Kenzo Suga muncul dan bertanya apakah ia adalah Granut. Kemunculannya lantas membuat keduanya bertengkar sehingga Soma atau Gabu menggunakan kesempatan itu untuk kabur sebelum identitasnya diketahui. Selain itu di sana Kenzo mengaku pada Hanto bahwa ia adalah peneliti Granut. Keesokannya perusahaan ayah pria tadi akhirnya tutup. Hal itu pun membuat si pria merasa bersalah pada ayahnya sekaligus pada Soma. Sementara di markas, Jeep dan Sita terkejut bahwa yang telah mengalahkan agen-agennya selama ini ternyata pemilik Gabu merah. Lalu episode 3 pun selesai. Suatu ketika tampak Soma yang sampai di sebuah pedesaan. Ia yang saat itu sedang kelaparan, sayangnya sudah kehabisan uang untuk membeli makanan. Sehingga ia merasa harus bekerja seperti sebelumnya agar bisa mendapatkan uang. Di saat yang sama, saat Soma sudah sangat kelaparan, ia tak sengaja melihat banyak tanaman sayur di dekat sana.
Sehingga Soma tanpa pikir panjang langsung mengambil sayur itu dari tanah untuk ia makan. Sayangnya sebelum sempat ia makan, kakek pemilik kebun memarahinya dan mengira Soma ingin mencuri tanamannya. Namun saat ia melihat Soma dari dekat, si kakek dan nenek itu mengira Soma adalah Makoto. Akan tetapi si nenek lantas mengingatkan si kakek bahwa itu tak mungkin. Di tempat lain, Sita dan Jeep yang penasaran dengan sosok Gabu Merah meminta agennya untuk terus menyelidiki keberadaannya. Di saat yang sama, kakak mereka yaitu Niels datang ke sana untuk mengecek pekerja mereka yang dimodifikasi. Walau Sita dan Jeep berusaha menyembunyikan rencana mereka dalam menyelidiki Gabu, namun ternyata Niels merasa bahwa adik-adiknya itu sudah mengetahui tentang kemunculan Gabu. Sementara karena sebelumnya sudah sangat kelaparan, Soma pun diajak ke rumah sepasang suami istri lanjut usia itu ke kediamannya. Di sana pun terungkap bahwa ternyata Makoto merupakan anak dari kedua pasangan tua itu yang sudah lama meninggal dan berwajah sangat mirip dengan Soma. Maka dari itu sebelumnya si kakek mengira Soma adalah Makoto. Tak lama setelah itu keduanya pun memberi Soma makan karena menyadari Soma sudah sangat kelaparan. Beruntungnya Soma menyukai makanan buatan si nenek, bahkan ia tak segan meminta resep makanan itu untuk ditulis di buku catatannya. Menyadari Soma sedang kesulitan, kedua pasangan lansia itu ingin membantunya dengan cara memperbolehkan Soma tinggal di sana untuk sementara waktu. Dan dengan senang hati Soma pun menerimanya. Sedangkan di tempat berbeda, Hanto akhirnya pergi ke laboratorium Kenzo Suga untuk mencari tahu tentang Granoud dan Kamen Rider. Dan di sana akhirnya Suga atau Kenzo memberitahu Hanto asal-usul dan tujuan Granoud datang ke bumi dan menangkap manusia. Saat mengetahui bahwa manusia-manusia itu ditangkap untuk dijadikan Dark Snake, Hanto pun sangat sedih. Karena ia merasa kemungkinan ibunya juga telah diubah menjadi Dark Snake oleh mereka. Namun saat mendengar cerita Hanto tentang ibunya yang ditangkap oleh Granoud, Kenzo lantas merasa aneh karena ibu Hanto yang ternyata ditangkap namun tanpa melalui proses pengonversian seperti yang terjadi baru-baru ini. Sehingga ia menyimpulkan bahwa kemungkinan teknologi konversi itu adalah sesuatu yang baru. Selain itu, di sini Suga juga bercerita bahwa sebenarnya ia juga sedang meneliti cara untuk bisa membasmi para Granoud itu sejak Kamen Rider muncul. Mengetahui Gabu bisa mengalahkan Granoud menggunakan Gochizo, maka Suga merasa mereka kemungkinan juga bisa melakukan hal yang sama jika bisa memanfaatkan kekuatan Gochizo itu. Sementara di tempat sebelumnya, Soma mulai membantu kakek dan nenek itu mengerjakan semua pekerjaan rumah mereka sebagai rasa terima kasihnya. Di sela-sela jam istirahat, si nenek tiba-tiba memberinya cemilan marshmallow. Di sana kakek pun menjelaskan bahwa itu adalah makanan kesukaan Makoto. Tanpa pikir panjang, Soma pun lantas memakannya dan seperti biasa Gochizo baru pun muncul setelah Soma memakan cemilan itu. Namun tanpa disadari dari kejauhan tampak agen Stomach yang akhirnya menemukan keberadaan Soma di sana. Di tempat berbeda, Hanto kembali menemui Soji dan memberitahu informasi yang ia dapat dari Kenzo Suga serta tujuan Suga sebenarnya. Namun sayangnya Soji malah menilai Suga sebagai orang yang mencurigakan karena tahu terlalu detail tentang para monster itu. Walau begitu, Hanto terus mencoba memberi pengertian padanya walau Soji terus menentangnya dan berkata bahwa itu semua kemungkinan hanya imajinasi Suga semata. Sehingga ia tak ingin percaya terlebih dahulu sebelum ia melihatnya sendiri secara langsung. Tak disangka dari kejauhan juga terlihat sosok seperti agen Stomach yang memperhatikan Hanto. Saat Soma menemani kakek dan nenek itu berbelanja, di perjalanan pulang tiba-tiba ia diserang oleh agen Stomach sebelumnya. Karena Soma tak ingin kedua lansia itu terluka, ia lantas pergi memancing agen itu untuk bertarung di tempat lain. Dan akhirnya Soma pun sampai di hutan yang tak jauh dari sana. Namun sayangnya ia sudah terkepung oleh agen Stomach dan kedua sister Stomach yang tak lain yaitu Sita dan Jeep. Ternyata sebelumnya Sita dan Jeep sudah menduga bahwa pemilik Gabu Merah itu adalah Soma. Namun mereka tak menyangka kalau ternyata Soma masih hidup setelah sebelumnya sempat diburu seperti yang diperlihatkan di episode pertama. Di sana Sita dan Jeep mencoba menjatuhkan mental Soma dengan berkata bahwa mereka akan mengubah orang-orang yang bahagia di dekat Soma menjadi bumbu yang enak. Seketika itu juga Soma lantas teringat akan keberadaan kakek dan nenek sebelumnya. Selain itu mereka juga menyayangkan karena memiliki Gabu, Soma tak bisa dijadikan Dark Snake seperti yang terjadi pada ibunya. Di masa lalu terungkap bahwa sebelum ibu Soma dijadikan Dark Snake, ternyata ayah mereka melindungi kedua ibu dan anak itu. Namun Langgo bersyukur ayah mereka telah mati sehingga mereka tak perlu mengakui Soma sebagai keluarga mengingat Soma tak murni keturunan Granoud seperti mereka. Karena alasan itulah sebelumnya Langgo bersaudara ingin menghabisi Soma dan ibunya. Soma yang kesal karena teringat kejadian itu lagi lantas Henshin untuk menggagalkan rencana kedua Stomach family itu yang ingin membunuh dirinya. Di tengah pertarungan, Jeep tak menyangka Gabu Soma yang sebelumnya tak bisa digunakan menjadi berfungsi setelah ia sampai di bumi. Bahkan mereka sangat terkejut mengetahui Gabu dengan kekuatan minionnya bisa mengalahkan agen mereka. Walau telah berubah, sayangnya kekuatan Poppingami tak bisa mengimbangi kekuatan agen Stomach. Saat Soma terpojok dan hampir menyerah, tiba-tiba ia teringat bahwa ia harus melindungi dunia tempat ibunya dilahirkan itu.
Seketika itu juga Gochizo Fuamelo muncul dan Soma lantas menggunakannya untuk berubah wujud Fuamelo Form. Dengan kekenyalan tubuhnya, kedua agen Stomatch pun berhasil dibuat terpojok. Dan dengan finish attack dari Marumelo, akhirnya kedua agen itu berhasil dikalahkan. Kejadian itu sangat membuat Shita dan Jeep terkejut sekaligus pergi dari sana. Dengan begitu, Soma merasa sedikit lega. Namun sayangnya ia tak bisa kembali ke kediaman kedua kakek dan nenek sebelumnya agar mereka terhindar dari agen Stomatch. Walau itu akan membuat keduanya khawatir, namun Soma merasa itu lebih baik daripada mereka dijadikan Dark Snake. Di saat yang sama, Soma pun pingsan karena kelaparan dan di sana diperlihatkan sosok bayangan hitam misterius. Lalu episode 4 pun selesai. Setelah sebelumnya Soma pingsan lagi karena kelaparan, ia akhirnya ditemukan oleh sesosok Granut yang ternyata adalah kakeknya dan lantas dibawa ke markas rahasianya. Namun saat tersadar, Soma mengira Granut itu adalah agen Stomatch sehingga tanpa pikir panjang ia pun henshin untuk melawannya. Akan tetapi sang kakek sontak terkejut dan merasa senang melihat perubahan Soma itu. Karena hal itu secara tak langsung membuktikan bahwa operasi yang ia lakukan dahulu akhirnya berhasil. Walaupun ayah Soma yang ternyata bernama Botch tak pernah memberitahukan hal itu padanya. Sementara Soma yang kebingungan karena hal itu akhirnya diceritakan oleh sang kakek yang ternyata bernama Dente. Bahwa saat Soma masih kecil, Botch memintanya memodifikasi anaknya itu. Dan di sisi lain ternyata Shita dan Jeeps pun telah mengetahui hal itu dan awalnya mereka menganggap operasi itu percuma saja. Namun ternyata saat ini mereka baru menyadari bahwa efeknya baru terlihat. Di sini juga terungkap bahwa ternyata Dente adalah teknisi yang menciptakan alat untuk membuat manusia menjadi bahan Dark Snake serta Granut yang telah membesarkan Nielf. Sementara karena kualitas manusia yang didapat Shita dan Jeeps tak mengalami peningkatan, Langgo lantas marah kepada kedua adiknya itu. Di sini Langgo mengungkap rencananya bahwa ia sengaja memanfaatkan Dark Snake ciptaan kakeknya untuk menguasai masyarakat Granut. Di mana awalnya cemilan itu hanya populer di kalangan masyarakat kelas rendah. Namun karena takut terkena razia, maka Langgo berencana mengedarkannya juga pada Granut kelas atas. Maka dari itu Langgo tak ingin berharap pada anggotanya yang tak bisa bekerja dengan baik dan hanya menjadi beban perusahaan saja walau mereka adalah keluarga sekalipun. Mendengar ucapan itu, Shita dan Jeeps merasa mereka tak bisa main-main lagi dan harus serius mengumpulkan manusia dengan kualitas terbaik. Untuk itu lagi-lagi mereka memerintahkan agen lainnya untuk mencari bahan berkualitas sesuai keinginan Langgo. Sementara di kantor saat Hanto akan bekerja, tiba-tiba Sachika menelpon dan memberitahukannya info tentang agen Stomatch yang sedang bergerak di suatu tempat. Sehingga pekerjaan sebelumnya akhirnya diambil alih oleh Soji agar Hanto dapat fokus menyelidiki monster-monster misterius itu. Sedangkan di labnya, Kenzo Suga pun mulai merakit Valen Buster yang juga memanfaatkan kekuatan Gochizo. Di tempat berbeda, agen Stomatch sebelumnya mulai meminta Granut suruhannya untuk meningkatkan kualitas tangkapan mereka. Namun saat agen itu pergi, tiba-tiba agen lainnya yang sebelumnya sempat mengawasi Hanto juga menawarkan misi rahasia pada Granut itu dengan imbalan yang sama. Di markas Dente sebelumnya, Soma pun bertanya tentang apa alasan Dente menolongnya. Dan itu ternyata dikarenakan ia melihat gabu milik Soma yang viral di sosial media. Ia bercerita bahwa gabu Soma sangatlah berbeda dengan milik Granut pada umumnya. Dan hal itu kemungkinan dikarenakan ayah Soma yang merupakan Granut menikah dengan ibu Soma yang merupakan seorang manusia. Awalnya Soma merasa itu bukanlah kesalahan ibunya melainkan ayahnya. Namun di satu sisi Dente meluruskan bahwa sebenarnya Botch benar-benar peduli pada Soma dan ibunya. Karena dahulu Botch meminta Dente memodifikasi gabu Soma hanya agar Soma tak diremehkan oleh Langgo bersaudara dan dapat bertahan hidup. Awalnya Dente merasa percobaan yang ia lakukan berkali-kali adalah sia-sia dan tak berhasil. Sehingga ia akhirnya mempelajari manusia. Karena itulah ia membuat markas di bumi untuk meneliti mereka hingga akhirnya kecanduan cemilan manusia. Di saat yang sama Dente pun memberikan snack rib kentang varian spicy pada Soma karena ia menyadari bahwa karena cemilan manusia jugalah kekuatan Soma akhirnya bangkit. Walau telah menceritakan semuanya, sayangnya Soma tak pernah menganggap apa yang dilakukan Botch pada ia dan ibunya adalah ungkapan kasih sayang. Terlebih lagi Soma hanya mengingat perbuatan Botch yang mengurung mereka di mansion. Namun Dente meluruskan bahwa semua itu Botch lakukan justru untuk melindungi mereka dari Langgo bersaudara agar mereka tak dijadikan bahan Dark Snake. Namun lagi-lagi penjelasan itu juga tak meyakinkan Soma sehingga ia memutuskan untuk pergi dari markas Dente. Di tempat berbeda, Hanto akhirnya sampai di lokasi yang diberikan Sachika sebelumnya. Dan di sana ia bertemu dengan Gochizo Popingami yang juga sedang mengintai agen Stomatch yang tengah menculik manusia untuk dijadikan bahan. Dengan mengikuti Gochizo itu, Hanto akhirnya juga menyaksikan aksi mereka yang sedang mengumpulkan manusia yang telah dikompresi ke bentuk lempengan sesuai ucapan Kenzo Suga sebelumnya. Sementara setelah Soma menolong anak kecil yang mainannya terjatuh di selokan, ia pun teringat perkataan Dente sebelumnya. Dan hal itu membuatnya mengubah mindset bahwa ia bukan tak boleh membuat orang lain bahagia karena takut mereka dijadikan bumbu oleh Stomatch, melainkan ia harus menghentikan Stomatch yang menculik manusia.
Dan karena lapar akhirnya Soma memakan keripik pedas yang diberikan Dente sebelumnya. Dan di saat yang sama ia pun membulatkan tekad untuk menolong manusia. Karena kini ia telah memiliki kekuatan untuk itu tanpa harus takut untuk membuat manusia bahagia seperti sebelumnya. Dan di saat yang sama Gochizo Pepingami sebelumnya akhirnya sampai dan memberitahukan apa yang dia lihat pada Soma. Tanpa pikir panjang Soma lantas bergegas ke lokasi yang ditujukan Gochizo itu. Sementara Hanto yang ingin menolong manusia-manusia yang ditangkap itu akhirnya ketahuan oleh kedua agen Stomach hingga akhirnya ia dibuat pingsan. Namun saat mereka akan menghabisinya, Soma sampai dan berusaha melindunginya. Seketika itu juga ia henshin dan pertarungan pun berlanjut. Sedangkan Hanto yang kembali tersadar sontak sangat terkejut saat melihat Gabu telah berada di sana dan bertarung melawan kedua agen itu. Selagi Gabu bertarung, Hanto pun berusaha menyelamatkan orang-orang yang telah dikompresi sebelumnya. Sementara Gabu yang terdesak akhirnya berubah wujud Zaku-Zaku dan Hiriri Chips. Dengan tebasan apinya akhirnya salah satu agen itu lagi-lagi berhasil dikalahkan oleh tag finishnya. Namun sayangnya salah satunya berhasil kabur. Setelah itu ia memperingatkan Hanto yang kesulitan membuka kompresi manusia sebelumnya, karena jika kompresi itu sampai pecah maka mereka bisa mati. Untuk itu Gabu lantas menggunakan pedangnya untuk membuka penyegel mereka. Satu persatu akhirnya manusia-manusia itu berhasil dibebaskan. Namun sayangnya mereka malah menyebut Gabu sebagai monster. Karena tak terima, Hanto lantas meluruskan ketidaktahuan mereka dengan berkata bahwa Gabu adalah Kamen Rider yang menolong mereka. Merasa terbantu akhirnya Soma pun berterima kasih dan lantas pergi dari sana. Sementara malam harinya Hanto pun membayar Sachika atas informasi yang ia berikan sebelumnya. Dan Soma yang datang ke sana sempat berpapasan dengan Hanto yang belum tahu identitasnya. Kedatangan Soma ke Happy Pear sontak membuat Sachika kesal karena sebelumnya Soma pergi tanpa pamit langsung. Setelah ia meminta maaf, Soma pun meminta izin untuk diperbolehkan kerja lagi dengannya. Dan beruntungnya Sachika pun memberikannya satu kesempatan lagi dan memperbolehkannya tinggal di sana. Sementara di tempat berbeda, Soji yang menggantikan pekerjaan Hanto sebelumnya malah bertemu dengan Granut yang diberi misi rahasia sebelumnya. Setelah Granut itu memperlihatkan wujud aslinya, ia pun lantas membelenggu Soji lalu episode 5 pun selesai. Suatu pagi saat Hanto akan memberitahukan informasi tentang Granut yang ia dapatkan pada Soji di kantor, ia baru sadar bahwa sebelumnya Soji menggantikan pekerjaannya sehingga saat itu Soji tak ada di sana. Karena sudah semalaman dan tak bisa dihubungi, Hanto lantas menyusul Soji ke lokasi di mana ia melakukan pengintaian itu. Sesampainya di sana, Hanto pun dikejutkan saat mengetahui bahwa ternyata Soji telah dikompresi oleh Granut dan lempengan itu pun sudah pecah. Seketika itu juga ia lantas teringat perkataan Gabu sebelumnya di mana jika benda itu pecah maka orang di dalamnya tentu tak bisa lagi diselamatkan. Sementara di Happy Pear tampak Soma yang sedang menikmati cemilannya. Kali ini ia pun tak perlu khawatir kekurangan makanan lagi karena telah diterima kembali bekerja di sana oleh Sachika. Tak lama kemudian Soma pun mengumpulkan semua Gochizo-nya dan meminta mereka secara bergantian berpatroli di kota. Karena mulai saat itu ia sudah bertekad untuk melindungi manusia dari keluarga Stomach. Saat para minion itu sedang berpencar, di saat yang sama Sachika sampai di sana. Sehingga Soma pun buru-buru menyembunyikan para minionnya itu. Namun Sachika yang sudah menyadari keberadaan mereka lantas menghampiri minion-minion itu dan mengira bahwa ternyata Soma gemar mengkoleksi mainan. Namun karena mainan itu belum mempunyai nama, maka Sachika memberikan nama untuk mereka yaitu Gochizo. Setelah kejadian sebelumnya, Hanto pun buru-buru menemui Kenzo Suga di labnya untuk meminta bantuannya menyelamatkan Soji. Setelah melihat lempengan pecah yang dibawanya, sayangnya Suga berkata bahwa itu tak bisa dilakukan. Di markas Granut, Jib dan Sita mengetahui salah satu markas mereka yang ada di bumi telah dihancurkan. Bahkan manusia tangkapan mereka pun juga sudah berhasil direbut dan dibebaskan oleh Gabu. Sehingga kedua kakak beradik itu takut Langgo marah jika mengetahui stok manusia mereka berkurang. Sedangkan Hanto yang mengetahui Soji tak bisa diselamatkan lantas merasa bersalah. Karena ia merasa seharusnya ia yang dibunuh mengingat Hanto lah yang seharusnya mengerjakan tugas itu. Terlebih lagi yang membuatnya sedih adalah ia yang tak lagi memiliki keluarga. Mendengar keluhan Hanto itu, Suga lantas menawarkannya untuk balas dendam. Berdasarkan jejak yang ia teliti dari lempengan Soji yang ditemukan Hanto, Suga menduga Granut yang menyerang Soji adalah jenis Granut jamur berlendir. Dengan ciri-ciri itu, maka Suga menawarkan Hanto menggunakan alat yang telah selesai ia buat yaitu Valen Buster. Dari sampel dan pengamatannya pada Kamen Rider sebelumnya, Suga berhasil menyelesaikan alat yang bisa menyamai kemampuan Kamen Rider. Namun jika Hanto ingin menjadi Kamen Rider, maka ia harus memiliki kekuatan setara Granut. Untuk itu, tubuh Hanto harus dimasukkan organ khusus milik Granut yang bisa menghasilkan cairan tubuh Granut. Namun karena Suga sendiri tak yakin dengan keamanannya, maka Hanto pun lantas menolak jika ia hanya akan dijadikan kelinci percobaan saja. Akan tetapi Suga beralasan bahwa ia sengaja melakukan hal itu untuk mengembangkan teknologi pembasmi Granut. Di sisi lain, Hanto yang masih berduka kembali teringat kenangan pertemuannya dengan Soji pertama kali.
Di mana saat itu Soji menolong Hanto yang terluka dan lantas memberinya pekerjaan hingga Soji akhirnya menganggap Hanto seperti anaknya sendiri. Sepulang bekerja, Soma kembali ke markas Dente untuk memberinya cemilan manusia. Ternyata hal itu ia lakukan sebagai ucapan terima kasih karena Dente sebelumnya telah menolong Soma. Soma pun berjanji akan membawakan cemilan lainnya asal Dente mau menolongnya. Di sana Soma pun menceritakan keputusannya yang ingin melindungi manusia dari Stomach. Walau Soma belum tahu sejauh apa kekuatan yang ia miliki untuk menghadapi Langgo dan yang lainnya. Namun Soma yakin tentang akan adanya perubahan lagi dalam dirinya. Karena hanya Dente yang akan memahami jika hal itu terjadi, maka Soma ingin Dente berada di pihaknya. Terlebih lagi Soma tahu kalau Dente sangat menyukai dunia manusia. Dan karena alasan itu juga Dente tak pernah kembali kepada Stomach. Dan setelah mempertimbangkan ucapan itu, akhirnya Dente pun setuju sehingga Soma pun mempercayakan sebuah Gochizo padanya. Sementara itu Hanto akhirnya kembali ke lab Suga setelah mempertimbangkan semuanya dan ia bersedia menjalani operasi organ granut sebelumnya. Sedangkan di tempat berbeda, Nielf menjadi tertarik pada Gabu setelah melihat catatan Dente yang menerangkan modifikasi yang ia lakukan pada Soma seharusnya gagal total. Namun pada kenyataannya eksperimen itu malah membuat Soma lebih kuat daripada agen-agen mereka. Tak lama kemudian Sita dan Jeep menemuinya dan menceritakan tentang permasalahan yang mereka alami yang terkait dengan Gabu merah. Namun tanpa mereka duga ternyata Nielf sudah mengetahui semua itu. Namun walau begitu Nielf berkata bahwa ia tak bisa membantu mereka mengalahkan Gabu karena ia sendiri malah tertarik padanya. Di sana kita pun diperlihatkan separuh lempengan kompresi Soji yang ternyata ada di genggaman Nielf. Sementara di tempat sebelumnya operasi Hanto akhirnya dimulai. Keesokan harinya sebuah Gochizo yang berpatroli melihat keberadaan Granu di tengah kota. Seketika itu juga ia lantas memberitahukannya pada Soma yang sedang bekerja bersama Sachika. Setelah itu tanpa pikir panjang Soma pun pergi ke TKP untuk mengamati aksi Granut yang menjadikan pertunjukan sulapnya sebagai cara untuk ia mengompresi manusia. Saat Granut itu akan melakukan aksinya, beruntungnya Soma dengan cepat menggagalkan tindakannya sehingga hal itu membuatnya kabur. Tak ingin membiarkannya, Soma pun lantas mengejarnya, namun seketika pria itu berubah ke wujud monsternya. Soma yang menyadari hal itu pun lantas henshin untuk memulai pertarungan. Beruntungnya dengan mudah Gabu mampu membuatnya terdesak. Namun saat ia akan melakukan Shikigami, serangan itu tak mampu mendarat di tubuh monster itu karena lendir di tubuhnya membuat serangan itu meleset. Setelah membuat ledakan dengan sporanya, Granut itu pun akhirnya berhasil kabur kembali. Saat ia telah merasa aman, tiba-tiba beberapa tembakan mengenainya dan ternyata itu adalah tembakan dari Hanto yang baru saja selesai menjalani operasi, bahkan lukanya belum pulih. Namun Hanto yang mengetahui Granut itu telah membunuh Soji lantas memaksa dirinya bertarung dan henshin menjadi Kamen Rider Valen menggunakan Valen Buster buatan Suga. Walau ia sudah mengetahui kondisinya tak memungkinkan untuk bertarung, namun Hanto yang sangat dendam pada Granut itu tetap maju mengabaikan rasa sakitnya dan berhasil menghajar monster itu. Sementara Soma atau Gabu yang tak sengaja melihat pertarungannya sontak sangat terkejut dan bertanya-tanya siapa rider itu sebenarnya. Dengan serangan pamungkas dari Kamen Rider Valen, akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Di tengah kebingungan Gabu, lagi-lagi Suga mencuri beberapa Gochizo Soma dan lari dari sana. Tak diduga dari kejauhan Nielf juga melihat pertarungan itu dan lantas berkata bahwa itu akan menjadi lebih menarik, lalu episode 6 pun selesai. Setelah Gabu melihat pertarungan Rider Coklat sebelumnya, akhirnya ia yang penasaran lantas menemui Rider itu di atap rooftop sebuah gedung. Sesampainya di sana, Soma terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Rider itu juga menggunakan Gochizo. Namun dengan sikap sok tenang, ternyata di dalam hatinya Hanto panik karena Gabu melihat item itu dan akan tahu kalau sebenarnya item itu adalah barang yang dicuri darinya. Akan tetapi agar Gabu tak curiga, sebelum Gabu menyelesaikan pertanyaannya, Hanto menyela dan langsung menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah junior Gabu. Sehingga dari pernyataan itu Gabu langsung menduga bahwa kemungkinan Hanto juga telah mengalami modifikasi sehingga ia juga bisa memiliki Gochizo. Walau Hanto senang bisa membuat Gabu tak berburuk sangka dengannya, namun di satu sisi secara tak langsung ia juga mengetahui bahwa ternyata Gabu juga adalah manusia yang dimodifikasi seperti dirinya. Sementara Soma juga berpikir Hanto adalah Granut yang dimodifikasi seperti dirinya. Akan tetapi di satu sisi ia masih bertanya-tanya tentang mengapa Hanto tak memiliki Gabu. Namun saat ia akan menanyakan hal itu, lagi-lagi Hanto menyela dan berkata bahwa mereka tak perlu saling mencari tahu lebih jauh, karena ia ternyata juga ingin identitasnya dirahasiakan dari orang lain. Mengetahui hal itu, Soma lantas merasa bahwa ternyata Rider itu satu pemahaman dengannya. Padahal sebenarnya Hanto hanya tak ingin rahasianya terungkap jika Soma terus bertanya. Untuk memantapkan hatinya, Soma akhirnya mencoba mengajukan pertanyaan terakhir pada Rider Coklat yang belum ia ketahui itu. Di sana ia bertanya apakah Hanto tak akan menyakiti manusia dan memakan mereka. Dan tentu saja Hanto menjawab bahwa ia tak akan melakukan hal itu, karena ia hanya mengincar Granut yang memangsa manusia. Mendengar jawaban itu cukup membuat Gabu lega dan memutuskan tak akan bertanya lebih jauh lagi. Dan karena tak ingin dipanggil Rider Coklat, akhirnya Hanto memperkenalkan bahwa namanya adalah Kamen Rider Valen.
Sementara Soma juga memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Kamen Rider Gabu. Setelah itu keduanya pun berpisah dengan membawa rahasia mereka masing-masing. Setelahnya Soma kembali menemui Sachika dan diajak ke kediaman tante Sachika yang bernama Masako Takara Yashiki. Ternyata mereka dipanggil ke sana untuk diminta beres-beres menggantikan pembantunya yang sedang mudik untuk sementara waktu. Diketahui ternyata tante Masako kini tak tinggal sendiri lagi, karena sebagian ruangan di rumahnya telah disewakan kepada dua seniman muda bernama Tamaki dan Egawa Seogutsu. Alasan tantenya melakukan hal itu adalah karena ia yakin keduanya akan menjadi seniman besar suatu saat nanti. Seketika itu juga akhirnya Sachika dan Soma memulai pekerjaan mereka di rumah itu. Namun karena memiliki kekuatan di atas manusia normal, semua pekerjaan yang dilakukan Soma malah membuatnya terkesan mengacau. Sementara di markas Sita dan Gibbs yang lainnya, kegiatan pengumpulan bahan manusia masih berlangsung setelah Gabu sempat menghancurkan markas mereka sebelumnya. Karena hal itu juga pasukan bahan manusia mereka mengalami penurunan sehingga Glota menemui mereka untuk menanyakan hal itu. Mereka yang panik melihat Glota yang mulai kesal lantas beralasan bahwa stok kompresi manusia mereka berkurang disebabkan karena kinerja agen mereka menurun. Mendengar hal itu, Glota lantas berencana mendatangi mereka secara langsung dan meminta mereka bekerja lebih keras. Sedangkan di tempat lain, Hanto diminta kembali ke lab Suga untuk dicek perkembangan setelah ia mengalami modifikasi sebelumnya. Dan beruntungnya saat itu belum ditemukan efek apapun pada tubuh Hanto. Selain itu, Suga juga memberikan lagi 4 Gochizo untuk ia berubah dan memintanya menggunakan dengan bijak karena stok mereka terbatas. Namun saat itu juga Hanto lantas mempertanyakan apakah ada peneliti lain selain Suga, karena sebelumnya Gabu berkata bahwa ia sebelumnya juga mengalami modifikasi seperti dirinya. Mendengar hal itu, Suga pun terkejut dan berkata bahwa itu mungkin saja, namun sayangnya ia belum pernah menemuinya. Selain itu, Suga juga ingin Hanto mempertemukannya dengan Gabu agar ia bisa mempelajari dan membuat alat bertarung seperti yang digunakan oleh Gabu. Sayangnya Hanto menolak dan lantas pergi dari sana. Sepulang kerja, Sachika meminta Soma tak ikut bekerja dan berlatih kerja dahulu untuk sementara waktu sebelum ia ikut pekerjaan selanjutnya. Menyadari sebelumnya ia telah membuat kekacauan, Soma akhirnya setuju dan memutuskan untuk berlatih bersih-bersih di rumah saja. Namun di saat yang sama, sebuah Gochizo menemuinya atas permintaan Dente. Tak lama kemudian Soma akhirnya menemui Dente di markasnya sambil menghadiahkan cemilan. Sebaliknya, Dente pun juga menghadiahkan alat penemuannya pada Soma, yaitu sebuah ponsel unik yang juga bisa membaca informasi yang ada pada Gochizo dengan menampilkannya dalam bentuk video hologram. Saat melihat pertarungan Kamen Rider Valen, Dente sempat mengira itu adalah Soma. Namun Soma membantahnya dan secara tak langsung ia sadar bahwa ternyata bukan Dente yang melakukan modifikasi pada Valen. Keesokan harinya, Sachika yang bekerja sendiri terkejut mengetahui sebelumnya Tamaki sudah diajak ke Paris oleh seorang manajer galeri seni yang tertarik dengan bakatnya. Walau sebenarnya di sisi lain Seogutsu sangat iri akan hal itu. Sedangkan di Happy Fair, setelah Soma membuatkan rumah untuk para Gochizo-nya, tak lama kemudian Hanto sampai di sana untuk mencari Sachika. Beruntungnya Soma berhasil menyembunyikan semua Gochizo itu sebelum ketahuan Hanto. Ia pun terkejut saat menyadari pria yang sempat membela Gabu di hadapan warga itu ternyata meminta bantuan Sachika untuk meneliti tentang Granut dan juga Kamen Rider. Namun Hanto beralasan bahwa ia melakukan hal itu hanya untuk bahan artikel yang ia buat sebagai seorang penulis lepas saja. Dan karena Sachika tak ada di sana, maka Hanto memutuskan untuk ke sana lagi lain waktu. Tak lama kemudian Gochizo yang berpatroli menemui Soma untuk memberitahukan keberadaan Granut di suatu tempat. Tak ingin buang waktu, Soma pun bergegas ke sana. Sesampainya di sebuah galeri lukisan, Soma bertemu dengan si pemilik yang ternyata adalah Granut yang telah mengkompres Tamaki yang sebelumnya diajak ke Paris. Namun ternyata itu hanyalah kebohongan yang ia buat untuk menangkap Tamaki saja. Soma yang telah menyadari hal itu lantas mengungkap identitasnya dan Henshin untuk memulai pertarungan. Di kediaman tante Sachika sebelumnya diperlihatkan Seogutsu yang mulai stres karena ia belum bisa seperti Tamaki yang karyanya diminati oleh orang lain. Sehingga di sini Sachika yang mengetahuinya berusaha menghibur Seogutsu. Namun sayangnya usaha itu tak membuahkan hasil, bahkan membuat Sachika harus disiram cat oleh Seogutsu. Sedangkan Hanto yang berusaha menyelidiki kasus orang hilang di galeri seni malah tak sengaja bertemu dengan Glota yang juga sedang mencari agen Granut, Sita, dan Gibbs di sana. Namun tiba-tiba Glota menyerangnya dan dari sana akhirnya Hanto sadar bahwa wanita itu adalah Granut yang menyamar menjadi manusia. Sedangkan di pertarungan itu Gabu sempat terdesak karena monster itu mampu melakukan serangan jarak jauh. Namun secara tiba-tiba Gochizo Chokodan mengambil alih pertarungan dan Gabu seketika berubah wujud Kamen Rider Gabu Chokodan From. Dengan senjata Chokodan Dangun, serangan monster itu pun dapat diimbangi. Setelah berhasil memojokkan monster itu dengan serangan pamungkasnya, akhirnya Gabu berhasil mengalahkan monster itu dan merebut kompresi Tamaki lainnya.
Sementara itu di galeri sebelumnya, Hanto akhirnya kembali henshin untuk memulai pertarungannya dengan Glota, lalu film pun selesai. Setelah kompresi Tamaki berhasil direbut, akhirnya Gabu membebaskannya dan lantas bersembunyi. Saat Tamaki bingung mengapa ia bisa di tempat itu, Gabu yang telah kembali ke wujud Soma menghampirinya dan bertingkah seolah-olah ia tak tahu apa-apa dan tak sengaja melintas di dekat sana. Sementara itu di tempat berbeda, pertarungan Valen dan Glota masih berlanjut. Namun sayangnya di pertarungan itu kekuatan Valen sangat jauh berbeda sehingga ia dengan mudah dikalahkan. Dari sana Hanto akhirnya sadar bahwa ternyata Glota sangat berbeda dengan Granut yang sebelumnya ia hadapi. Setelah bertemu dengan Tamaki sebelumnya, akhirnya Soma memutuskan mengantarkannya kembali ke rumah bibi atau tante Sachika. Di sana mereka menceritakan pada tante Masako bahwa sebelumnya Tamaki diculik oleh monster. Sachika yang mendengar hal itu lantas ikut menghampiri mereka. Namun tante Masako pun terkejut melihat baju Sachika yang telah berlumur cat. Akan tetapi di sini Sachika menolak untuk bercerita dan meminta mereka fokus pada masalah Tamaki saja. Di sana Seigutsu pun menguping pembicaraan mereka. Sementara diam-diam Soma curiga pada sikap Sachika yang ia duga sedang menyembunyikan sesuatu. Dan kecurigaan Soma semakin diperkuat saat Sachika pulang kerja. Ia berusaha terus membahas Tamaki seolah ia tak ingin Soma menanyakan tentang cat yang tumpah di bajunya. Dan ia pun terburu-buru pulang dari Happy Pair itu. Dari kejadian sebelumnya, Hanto pun akhirnya memberitahu Suga bahwa sebenarnya para Granut bisa menyamar menjadi manusia. Dan sayangnya ternyata Suga pun telah mengetahui hal itu. Selain itu Suga juga menduga bahwa kemungkinan mereka bisa berubah menjadi wujud yang berbeda-beda. Walau begitu Hanto tetap bisa membedakan mereka manusia atau Granut dari mulut yang terletak di perutnya. Karena sempat curiga dengan Suga, di sana secara tiba-tiba Hanto membuka baju Suga untuk melihat bagian perutnya. Dan ia pun lega saat mengetahui bahwa ternyata Suga adalah seorang manusia. Sementara di markas Tomach Family, Rango akhirnya menggelar rapat setelah mendapat laporan Glota sebelumnya tentang adanya orang-orang bumi yang berusaha menghalangi rencana mereka. Walau Sita dan Ji berusaha menutup-nutupi tentang para Kamen Rider, sayangnya mereka keceplosan dan tentu hal itu membuat Rango marah, terlebih lagi karena stok manusia mereka menjadi berkurang. Untuk itu akhirnya Rango pun lantas memecat mereka berdua dan menggantikannya dengan agen-agen pilihannya. Selain itu ia juga meminta Neil untuk memodifikasi agen-agennya agar mereka dapat segera mengalahkan Gabu dan para penghalang lainnya. Keesokan harinya Soma dipercaya lagi oleh Sachika untuk ikut kerja bersamanya. Setelah memperlihatkan hasil latihannya di rumah, akhirnya ia pun dilepas bekerja sendiri. Namun saat ia akan mulai bekerja, tiba-tiba Hanto datang ke rumah itu untuk mencari informasi tentang Akita Shingo yang diduga menghilang bersama Tamaki sebelumnya. Namun karena Tamaki sudah kembali, maka ia berencana mewawancarai Tamaki terkait kasus hilangnya ia dan pemilik galeri seni itu. Namun karena Soma belum tahu kalau Hanto adalah Valen, maka ia pun tak mengizinkan Hanto mewawancarai Tamaki agar hal itu juga menghindarkan Hanto dari bahaya Granut. Sayangnya Hanto pun tak ingin menyerah karena satu-satunya petunjuk ada di rumah itu. Maka ia pun memutuskan untuk tetap berada di sana sampai menemukan petunjuk selanjutnya. Tak lama setelah Sachika dan Soma pulang, di sana tiba-tiba seorang pria mencurigakan datang sebagai pedagang seni. Malam harinya ketika Sachika sedang melatih Soma melakukan pekerjaan rumah, tiba-tiba Tante Masako singgah ke Happy Pair untuk meminta maaf atas perbuatan Seigutsu padanya. Ternyata sebelumnya Seigutsu telah menceritakan hal itu pada si tante. Namun di sini Sachika merasa bahwa itu memang salahnya karena menasihati dan menyemangati orang bukan di situasi yang tepat. Walau begitu Tante Masako tetap merasa perbuatan Seigutsu itu sudah kelewatan. Dan terungkap bahwa sebelumnya ternyata Sachika menahan amarahnya karena merasa ia memang belum bisa mengerti perasaan orang lain. Namun Tante Masako merasa bahwa Sachika sudah cukup mengerti. Hanya saja ia merasa terkadang sesuatu yang kita lakukan memang tak selalu berjalan sesuai harapan. Dan terbukti bahwa ketulusannya itu bisa tersampaikan pada Tante Masako dan Soma. Mendengar hal itu akhirnya cukup membuat Sachika lega dan bersemangat kembali. Keesokan harinya saat Soma dan Sachika pergi bekerja, mereka melihat Hanto yang masih berada di depan rumah Tante Masako. Ternyata di sana ia masih mengintai pria misterius yang sebelumnya juga datang ke sana. Kedatangan pria itu ke sana ternyata untuk bertemu dengan Seigutsu. Dan Sachika pun ikut senang mengetahui karya seni Seigutsu akhirnya diminati oleh seseorang. Namun sayangnya Soma dan Hanto malah curiga pada pria itu dan menduga bahwa ia adalah monster yang sebelumnya menculik Tamaki. Setelah mereka bertiga berdiskusi, akhirnya Soma mendapatkan ide tentang bagaimana cara membuktikan pria itu seekor Granut atau bukan. Saat pria itu sedang melihat karya Seigutsu, di tengah perbincangan Soma membawa secangkir kopi dan berpura-pura menjatuhkannya di baju pria itu. Di sana Soma langsung menarik bajunya dan terlihat Gabu yang membuktikan bahwa pria itu adalah monster. Ketika identitasnya terbongkar, Hanto dan Soma pun lantas mengejarnya. Di sana Hanto pun langsung henshin ke wujud Valen untuk memulai pertarungan.
Sementara Soma juga berusaha henshin tanpa ketahuan Valen dan meminta Valen berhati-hati karena seharusnya monster itu sudah ia kalahkan. Sedangkan di tempat sebelumnya lagi-lagi Seogutsu kecewa dan putus asa saat mengetahui bahwa ternyata pria itu hanya berpura-pura tertarik pada karyanya. Saat ia akan menghancurkan lukisannya, Sachika akhirnya memberanikan diri mencegah hal itu dan menasihati Seogutsu sekali lagi. Selain itu, Sachika yang ikut kesal dengan sang monster lantas ikut menyusul Hanto dan Soma. Sementara di tempat lain Gabu dan Valen masih bekerja sama menghadapi Granut sebelumnya. Di sini lagi-lagi Gabu menggunakan Choco dan formnya dan menyatukan kekuatan dengan Valen hingga mereka berhasil mengalahkan monster itu beberapa kali. Walau begitu, monster itu terus saja bermunculan sehingga membuat mereka sedikit curiga. Di tengah pertarungan, Sachika tiba-tiba datang menyiram monster itu dengan cat yang ia bawa. Dari tindakannya itu akhirnya Gabu menyadari sesuatu di mana monster baru yang muncul ternyata tak memiliki bekas cat di tubuhnya. Setelah diselidiki ternyata benar saja. Monster itu bukannya abadi namun ia selalu menggandakan diri sehingga hal itu membuatnya seolah tak bisa mati setelah dibunuh berkali-kali. Dan tentu saja itu karena modifikasi yang dilakukan Nilk sebelumnya. Namun setelah Gabu berhasil membongkar trik itu, akhirnya ia kembali bekerja sama dengan Valen dan berbagi Choco Dangunya. Setelah membuat monster itu terpojok, keduanya lantas melancarkan attack finish bersama dan akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Melihat keberhasilan mereka, Sachika pun ikut senang dan lantas mengajak kedua Kamen Rider itu berfoto bersama. Dan setelahnya keduanya kabur karena takut identitas mereka ketahuan. Selesai bekerja, Seogutsu akhirnya meminta maaf langsung pada Sachika atas perbuatannya. Ia pun juga memberikan lukisan sebagai tanda permintaan maaf pada Sachika. Sementara di perjalanan pulang, Sachika mempertanyakan di mana Hanto dan Soma saat kedua rider sebelumnya bertarung. Dan keduanya beralasan bahwa mereka kehilangan jejak monster itu sebelumnya. Karena takut Sachika bertanya lebih jauh dan melibatkannya dalam situasi berbahaya, lagi-lagi mereka sepakat meminta Sachika untuk tak perlu mencari tahu lagi tentang Kamen Rider. Hal itu tentu saja membuatnya sedikit curiga dan kecewa pada Soma dan Hanto, lalu film pun selesai. Suatu hari Soma dan Sachika sedang merayakan Halloween dengan membagikan sejumlah permen kepada anak-anak. Dan dari sana Soma pun sadar bahwa ternyata kegiatan itu bisa membuatnya mendapatkan permen dari orang lain secara gratis. Karena itu ia pun lantas ikut bersama segerombolan anak yang meminta permen sebelumnya untuk ikut meminta permen kepada orang lain. Sementara di tempat lain, Hanto mulai menyadari bahwa beberapa rumor tentang Valen telah tersebar di sosial media sebagaimana yang terjadi pada Gabu sebelumnya. Karena itu ia pun bertekad untuk lebih menjaga kerahasiaan tentang identitasnya sendiri agar tak terbongkar. Di saat yang sama ia tak sengaja menyaksikan dua orang anak perempuan yang sedang latihan dance di dekat areanya berada. Dari percakapan mereka berdua, Hanto pun tak sengaja mendengar rumor tentang monster yang membuat salah satu teman mereka menghilang di sebuah terowongan. Karena itu Hanto yang penasaran mencoba mencari tahu dengan bertanya langsung kepada dua anak tersebut. Alih-alih mendapatkan informasi, Hanto malah diteriaki sebagai penculik dan membuat keduanya kabur ketakutan. Sementara di markas Tomat, Shita dan Jeep ditemui oleh Nielf yang ingin memberikan alat yang sebelumnya mereka pesan. Di mana benda itu rencananya akan mereka gunakan untuk mengalahkan Gabu yang sempat membuat mereka hampir dipecat oleh Rango. Karena ternyata sebelumnya Rango akhirnya memberi mereka kesempatan kedua setelah keduanya juga berjanji membawakan 5 koper kompres manusia dengan kualitas premium dalam waktu 10 hari. Di tempat lain, Soma yang ikut bersama anak-anak sebelumnya akhirnya berhasil mendapatkan beberapa permen dari orang-orang di kota. Di saat yang sama, Soma tak sengaja bertemu dengan salah satu anak yang kabur dari Hanto sebelumnya dan lantas menawarkan permen padanya. Namun sayangnya anak itu berkata bahwa ia tak suka permen padahal sebenarnya ia menyukainya. Tak lama kemudian Hanto yang mengejar anak itu akhirnya juga sampai di sana. Namun saat anak itu berkata penculik, lantas membuat Soma salah paham terhadap Hanto. Karena itu Hanto harus menjelaskan ucapan gadis itu pada Soma. Namun saat Hanto lengah, gadis itu tiba-tiba kabur lagi. Di tengah pengejaran, Hanto pun tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang sedang membagikan kue di hari Halloween itu. Namun ketika ia melanjutkan pengejaran, Hanto membuat gadis itu hampir tertabrak mobil. Beruntungnya Hanto dengan cepat berhasil menyelamatkannya. Dan dari sana gadis itu akhirnya sadar bahwa Hanto ternyata bukanlah orang yang jahat seperti yang ia kira. Selain itu Hanto juga lantas merasa bersalah dan meminta maaf padanya. Di sana Hanto menjelaskan bahwa sebenarnya ia hanya tertarik pada monster yang sebelumnya dibicarakan oleh gadis bernama Kirari itu. Karena menyadari Hanto ternyata membenci monster, gadis itu pun lantas bersedia menceritakan tragedi menghilangnya teman sekelas mereka di terowongan Minehara. Dan setelah mendapat informasi darinya, Hanto pun memutuskan untuk menyelidiki terowongan itu secara langsung. Dari sana Kirari menyadari tekad Hanto yang tak kenal rasa takut hingga membuatnya bercerita tentang dirinya yang juga memiliki tekad yang ingin menjadi seorang idol. Dari cerita itu Hanto menduga kemungkinan Granut kali ini mengincar anak-anak yang menyukai dance seperti Kirari.
sehingga ia memutuskan untuk ikut ke sekolahnya untuk mencari informasi lebih lanjut. Dari pengamatannya di sekolah, Hanto merasa curiga pada pelatih dance mereka. Terlebih lagi karena pria itu mengenakan penutup perut seolah sedang menyembunyikan mulut Granut di sana. Setelah itu Hanto juga menyemangati Kirari yang hampir putus asa karena dance-nya belum bisa mengimbangi teman-temannya yang lain. Setelah berjanji akan bertemu kembali dengan Kirari, saat pelatih mereka pulang, Hanto pun bergegas mengikutinya karena menyadari pria itu sedang membuntuti salah seorang murid yang merupakan teman kelas Kirari sebelumnya. Sementara Soma mulai mencoba permen lollipop yang ia dapatkan dari perayaan Halloween itu. Di sana ia pun cukup terkejut saat menyadari bahwa permen itu ternyata memiliki tekstur yang lebih keras dari permen-permen lainnya. Namun di saat yang sama agen Stomatsu muncul mengambil permen-permen itu darinya. Tanpa pikir panjang, Soma lantas mengejarnya menggunakan Frogan. Sementara di tempat lain, Hanto masih membuntuti pelatih dance itu. Saat mereka hampir mendekati terowongan Minehara, Hanto pun lantas memaksa pria itu membuka penutup perutnya. Namun di sana ia tak menemukan mulut, melainkan Hanto malah membuat pria itu BAB di dalam celana. Diketahui ternyata pria itu menggunakan penutup perut untuk menahan diarenya. Dan alasannya membuntuti muridnya tak lain karena ia khawatir pada mereka yang mulai menghilang satu persatu. Saat pria itu pergi, tiba-tiba Hanto melihat anak lainnya yang akan ditangkap oleh Granut. Beruntungnya dengan cepat Hanto berhasil menghentikan monster itu dan lantas henshin untuk memulai pertarungan. Sedangkan di tempat lain ternyata agen yang mencuri permen sebelumnya hanya menjadi umpan untuk memancing Soma ke sebuah gudang yang sudah dipersiapkan oleh Shita dan Jeep untuk membunuh Gabu. Dengan menggunakan alat buatan Nielf sebelumnya, Shita dan Jeep pun memulai aksinya memburu Soma atau Gabu untuk dihancurkan. Beruntungnya Soma yang sudah menyadari hal itu tak ingin tinggal diam dan lantas henshin untuk melakukan perlawanan. Namun sayangnya beberapa front seperti Chokodan, Fuamelo, dan Popin Gami tak mampu mengungguli kemampuan senjata baru mereka itu. Sementara itu di tempat sebelumnya, pertarungan Valen dan Granut sebelumnya masih berlangsung cukup sengit dan berakhir saat monster itu kabur. Namun di tempat itu juga Hanto menemukan petunjuk tentang kue yang sebelumnya anak-anak itu makan yang ternyata mengingatkannya pada toko kue dan pria yang ia tabrak saat mengejar Kirari sebelumnya. Sedangkan Gabu yang terdesak tiba-tiba teringat permen lollipop yang memiliki tekstur keras dan tak mudah meleleh sebelumnya. Dengan menggunakan Gochizo Buru-Buru-Kian, akhirnya Gabu bertransformasi ke wujud Buru-Buru-Kian form yang memiliki bentuk robotik dan sangat keras. Dan dengan form baru itu, serangan senjata buatan Nielf pun tak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Selain itu, ia juga menggunakan Frogan Bagi sebagai senjata gatselingnya. Dengan tembakan dari gatseling itu, akhirnya agen Stomatsu pun berhasil dikalahkan sehingga Shita dan Jeep merasa rencana mereka kemungkinan akan gagal lagi. Di tempat berbeda, Hanto kembali ke tempat ia bertabrakan dengan pria sebelumnya. Namun anehnya toko kue yang sebelumnya ada di sana tiba-tiba ikut menghilang bersama pria itu. Bahkan warga sekitar pun juga tak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Di sana Hanto pun curiga pada jejak goresan yang tertinggal di jalan di dekat tempatnya berada. Sementara itu di tempat berbeda, Kirari pun memakan kue misterius pemberian temannya yang membuat seekor Granut menemukannya dan akan mengkompresnya, lalu film pun selesai. Setelah sebelumnya rencananya digagalkan oleh Gabu, Shita pun merasa sangat putus asa. Namun Jeep pun menyadarkannya bahwa mereka masih punya waktu untuk mengumpulkan kompres manusia berkualitas sebagaimana yang sudah mereka janjikan pada Lando. Untuk itu ia lantas memerintahkan anak buahnya agar memperingatkan agen mereka untuk bekerja lebih cepat. Sementara di tempat berbeda, kali ini Sachika dan Soma mendapat pekerjaan bantu-bantu di bidang konstruksi bangunan. Setelah pekerjaan mereka selesai, pengawas di sana tiba-tiba bercerita tentang adanya suara misterius dan sosok besar yang bergerak ketika malam hari di proyek itu. Sementara itu di tempat berbeda, Hanto masih penasaran bagaimana sebenarnya toko kue yang sebelumnya ia lihat menghilang dengan cepat secara tiba-tiba. Selain itu, ia yang sedang di taman menunggu Kirari penasaran mengapa gadis itu belum juga datang. Namun saat melihat bungkus kue seperti yang ada di dekat terowongan, Hanto lantas teringat pada Kirari dan kejadian Granut sebelumnya. Sehingga ia yang khawatir Kirari ditangkap juga oleh monster itu lantas segera mencarinya. Sementara sesampainya Soma di Happy Pear, ia langsung memakan donat pemberian pengawas proyek sebelumnya. Dan dari situ akhirnya Gochizo baru pun terlahir. Namun di saat yang sama, Sachika yang baru saja selesai mandi hampir saja memergoki para Gochizo yang bergerak dengan sendirinya. Beruntungnya ia hanya mengira bahwa itu hanyalah seekor tikus. Tak lama kemudian Hanto sampai di sana untuk meminta Sachika mencari tahu letak toko kue yang menghilang sebelumnya. Setelah Sachika mencari tahunya di sosial media, akhirnya ia menemukan titik terang. Sedangkan secara diam-diam Soma meminta Gochizo-nya juga mencari tahu tentang hal demikian. Karena tak ingin tinggal diam, Hanto pun memutuskan untuk mencarinya juga ke lokasi yang ditemukan Sachika sebelumnya. Akan tetapi Soma pun ingin ikut dengannya. Awalnya Hanto pun tak bersedia karena jika itu terjadi maka ia merasa tak bisa henshin dengan leluasa jika menemukan monster.
Sedangkan Soma malah berpikir jika ia bisa ikut maka ia merasa bisa mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan jika terjadi pada Hanto. Walau begitu, namun pada akhirnya mereka pun pergi menyelidikinya berdua. Sementara di kediaman Stomach Family, Glota tiba-tiba mendatangi laboratorium Nielf karena mengetahui bahwa ia memberikan bantuan pada Sita dan Jeep yang sebelumnya tak lagi dipercaya oleh Rango. Selain itu, ternyata kedatangannya ke sana adalah untuk menanyakan sikap Nielf yang terkesan biasa saja pada kemunculan Gabu dan juga Valen sebelumnya. Sehingga hal itu membuat Glota curiga dengan apa yang sebenarnya direncanakan oleh adiknya itu. Namun di sini Nielf pun beralasan bahwa ia membantu si kembar hanya untuk menguji eksperimen tentang kemampuan modifikasinya saja. Saat kembali memeriksa ke lokasi toko sebelumnya, Hanto pun menceritakan pada Soma soal jejak goresan yang tertinggal di sana. Dan hal itu pun secara tak langsung membuat Soma teringat cerita pengawas proyek sebelumnya tentang makhluk besar yang muncul dan bisa membuat sebuah bangunan berpindah dengan cepat. Tak lama kemudian Sachika menelpon dan memberitahukan lokasi toko yang kini berpindah ke daerah bernama Umezawa. Dan di sebuah TK ternyata pria pembawa kue sebelumnya sedang membagikan kue-kue itu pada anak-anak di sana. Dan para Gochizo yang melihat hal itu lantas menemui Soma untuk memberitahukan hal itu. Setelah informasi didapatkan, Soma lantas mengajak Hanto ke sana. Namun sayangnya sesampainya di sana TK itu sudah lenyap seperti toko kue sebelumnya. Dan di sana lagi-lagi ditemukan jejak goresan yang sama seperti di area toko kue sebelumnya. Sehingga keduanya mengikuti jejaknya hingga menemukan lokasi TK itu berpindah. Setelah memeriksanya ke dalam, ternyata benar saja. Pria pembawa kue sebelumnya ternyata mengkompres semua anak-anak di sana untuk dijadikan bahan berkualitas dalam pembuatan dark snack sesuai pesanan Sita dan Jeep sebelumnya. Sedangkan Hanto dan Soma yang memata-matainya akhirnya ketahuan sehingga Hanto meminta Soma untuk kabur mencari Kirari selagi ia mengalihkan perhatian pria itu. Setelah mereka membagi tugas, Soma akhirnya Henshin. Sementara Hanto juga Henshin menggunakan Gochizo terakhirnya dan lantas memulai pertarungannya dengan Granut itu. Di sana Granut itu mengungkap bahwa ternyata kompres yang berasal dari anak-anak ternyata lebih bagus dan mahal dibandingkan orang dewasa. Di tengah pertarungan mereka, Gabu pun muncul membantunya. Setelah membuat monster itu terpojok, Gabu pun kembali menggunakan form Gurukiannya untuk menghadapi Granut itu. Namun monster yang terpojok akhirnya memutuskan untuk menjadi raksasa demi melarikan diri. Dari sana akhirnya Hanto sadar bahwa itulah cara yang digunakan monster itu untuk memindahkan bangunan sebelumnya. Saat menyadari cengkang monster itu ternyata sangat keras, Gabu pun akhirnya meminta Valen menggunakan Furkan Gatling-nya. Namun karena terlalu berat, Valen hanya bisa menghancurkan sebagian kecil cangkang monster dan hal itu membuatnya tahu di mana letak kompres anak-anak sebelumnya disembunyikan. Setelahnya Valen menggunakan tembakan coklatnya dan memulai serangannya. Dengan itu akhirnya ia bisa menyelamatkan lebih banyak anak-anak yang telah dikompres. Melihat Valen tampak kewalahan menggunakan Furkan Gatling, akhirnya Gabu pun ambil alih Gatling itu dan menyerang monster itu bersamaan dengan Bakukian atau basokannya. Dengan serangan itu akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Setelahnya satu persatu anak-anak pun dibebaskan, begitu juga dengan Kirari. Namun setelah Kirari terbebas, Hanto tiba-tiba teringat pada keselamatan Soma karena perpisahan mereka sebelumnya. Sementara Gabu atau Soma ternyata juga berpikir demikian pada keselamatan Hanto. Di saat yang sama para Gochizo muncul dan Soma pun berterima kasih pada bantuan mereka sebelumnya. Sedangkan Hanto yang menyadari Gochizo-nya sudah habis lantas memberanikan diri meminta Gochizo pada Gabu. Di sana ia juga mengaku bahwa Gochizo yang sebelumnya ia gunakan adalah pemberian orang yang telah memodifikasi tubuhnya. Menyadari Valen tak bisa menciptakan Gochizo-nya sendiri, akhirnya Gabu pun memberikan beberapa Gochizo Chokodan pada Valen. Sepulangnya ke Happy Pear, Soma akhirnya diberitahu oleh Sachika bahwa Hanto ternyata baik-baik saja karena ia mengaku telah diselamatkan oleh Kamen Rider. Dan sebaliknya, Sachika juga memberitahu Hanto bahwa Soma sudah pulang dalam kondisi yang juga baik-baik saja. Sementara itu di taman, akhirnya Hanto menemui Kirari yang telah berjanji padanya untuk memperlihatkan gerakan dance barunya. Sedangkan di labnya, Kenzo Suga yang baru saja mendapatkan paket lantas segera membukanya. Dan paket itu ternyata berisi sebuah flash disk berisi data pertarungan dan perkembangan Valen dan juga Gabu. Setelah melihatnya, Suga pun memuji perkembangan Gabu dan merasa wajar hal itu terjadi pada Gabu yang memang berasal dari Granut. Dan dari manakah Suga tahu kalau Gabu sebenarnya adalah Granut? Di preview episode selanjutnya terlihat Rango yang lagi-lagi dibuat kecewa oleh Sita dan Jeep. Dan hal itu juga yang kemungkinan membuatnya harus turun tangan langsung ke bumi. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gabu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.